Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Demi bisa menikahi gadis pujaannya, seorang pemuda yang bekerja di sebuah pusat perbelanjaan nekat membobol mobil dan mencuri perhiasan emas. Dapur umum di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda sepenuhnya sudah siap untuk salurkan makanan bergizi gratis. Lomba kuliner dengan menu makanan khas Nusantara menampilkan berbagai menu masakan dengan bahan dasar dari laut. Beginilah suasana dapur umum dalam program Dapur Badan Bergizi Gratis di Mugirejo 2, Sungai Pinang, Samarinda. Dapur umum ini digunakan menyiapkan makanan siap saji untuk dibagikan ke sekolah-sekolah. Khusus untuk Dapur Umum Mugirejo ini, pendistribusian makanannya dilakukan ke SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13. Kepala Dapur SPPG Sungai Pinang Mugirejo 2 menyatakan, jumlah paket makanan yang disiapkan sebanyak 1.938 porsi. Rinciannya 1.077 porsi untuk SMA Negeri 2 dan 861 porsi untuk SMA Negeri 13 Samarinda. Untuk mempersiapkan menu masakan ini, petugas yang bekerja di dapur umum sudah memulai pekerjaannya sejak dini hari. Untuk hari ini ada 1.938 porsi untuk 2 sekolah penerima, yaitu SMA 2 Samarinda dan SMA 13 Samarinda. Untuk kesegarannya bisa dijaga dengan, mungkin bisa dimulai dari persiapannya. Persiapannya dimulai dari sehari sebelumnya. Maksud saya sekitar malam sebelum dibagikan. Itu dimulai dari persiapan, lalu sekitar tengah malam sudah mulai diolah atau dimasak. Meski porsi yang disiapkan sudah banyak, namun petugas di dapur umum ini masih sanggup jika cakupan distribusinya ditambah ke sekolah lainnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Siswa SMA Negeri 2 Sungai Pinang, Samarinda ini begitu bergembira saat menerima paket makanan bergizi gratis yang tersedia di meja belajarnya. Tak lama berselang, makanan itu pun disantap dengan sukacita. Di antara siswa ini mengaku, menu makanan yang diberikan cukup komplit mulai dari nasi, daging ayam, tempe, hingga sayuran. Rata-rata dari mereka mengaku jika makanan yang disiapkan rasanya sangat enak. Mereka berharap menu MBG setiap harinya bisa bervariasi agar tidak jenuh dan bosan. Enak banget. Apa aja menunya hari ini? Ada ayam, ada daging, ada buah pisang, ada tumisan jagung, nasi. Sudah pernah dapat MBG sebelumnya? Belum pernah. Ini baru pertama berarti? Baru pertama ya? Oke. Sesuai nggak menu yang dihidangkan nih? Sesuai banget. Sesuai banget ya? Enak ya? Ada keluhan atau apa? Ada yang kurang? Nggak ada. Nggak ada. Untuk ayam keras nggak? Nggak. Nggak ya? Sudah Pak, Gimana rasanya? makanannya mantap, terima kasih banyak Bapak. Oke. Menunya apa hari ini? Menunya apa nih Rin? Ada apa aja nih? Ini ada tempe, Oke. ada pisang Pak, Ada pisang. Oke, terus? terus ayam mistik. Ayam bistik. Ini namanya apa ini? Hah? Sayur lah ya? Sayur, Oke. jagung sama buncis. Buncis. Oke. Untuk nasinya gimana? Keras atau seperti apa? Nasinya sangat mantap Pak. Untuk SMA Negeri 2 ini, jumlah siswanya sebanyak 1.070 siswa. Untuk siswa yang tidak hadir, maka jatah makanan akan dikelola oleh masing-masing kelas.
kalau mereka tidak makan pada jam yang kami siapkan, mereka bisa masukkan ke tempat yang mereka bawa dari rumah. Jadi kalau misalkan masih ada sisa itu pun mereka bisa masukkan ke tempat makan yang mereka bawa dari rumah. Jadi silahkan aja kelas yang mengelolanya, silahkan mereka menentukan siapa yang mendapat kelebihan yang temannya tidak masuk hari ini. Tapi tidak banyak. Ada beberapa anak yang keluar kan ikut lomba, kemudian ada juga anak-anak yang tidak sehat yang tidak Sakit, bisa Pak, ya? hari ini. Ya. Jadi total seluruhnya berapa tadi Pak? 1070. 1070 siswa ya. Satu-satunya persoalan dari menu makanan gratis ini adalah air minum. Siswa yang akan menyantapnya maka harus menyiapkan air secara mandiri. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pelatihan dan sertifikasi untuk pekerja konstruksi ini digelar di ruang pertemuan salah satu hotel di Kelandasan, Balikpapan pada Selasa siang. Sedangkan pesertanya ratusan pekerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat. Kabid Gedung dan Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum menyebut, pelatihan dan sertifikasi ini diikuti ratusan peserta. Untuk memudahkan proses pelatihan, panitia membaginya menjadi 9 kelas dengan masing-masing kelas diisi 50 peserta. Evaluasi harian, kemudian realisasi bulanan dikumpulkan dari rekapitulasi. Pelatihan ini total pesertanya sih ada 500-an. Ini terbagi atas 9 kelas. Rata-rata per kelasnya itu ada 50-an. Ini pesertanya ini sebelumnya sudah pernah bekerja di konstruksi atau memang baru? Sebagian besar itu memang kami minta untuk pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi di Kota Balikpapan. Harapannya dari kegiatan pelatihan sertifikasi ini apa sih Bu? Harapannya ini mudah-mudahan untuk tenaga kerja konstruksi di Balikpapan itu sudah semuanya tersertifikasi. Di Balikpapan dan di daerah. Salah satu peserta menilai sertifikasi semacam ini sangat penting dan diperlukan. Pada kegiatan kali ini ia pun mengambil kelas supervisor K3 konstruksi. Kelas ini dibutuhkan karena di tempatnya bekerja membutuhkan sertifikasi tersebut. Ambil jenjang supervisi keselamatan kerja jenjang 6. Kami sangat perlukan untuk kebutuhan kami di kantor karena sekarang untuk keselamatan kerja selalu harus ada di setiap instansi kita. Pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi ini digelar selama 3 hari mulai dari 26 Agustus hingga 28 Agustus 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Adalah laporan kemajuan fisik dan yang telah ditentukan. Setelah